Bapak Ibu hadirin undangan yang kami hormati, untuk memeriahkan hari ulang tahun ke-23 Provinsi Gorontalo, kita akan menyaksikan persembahan lagu-lagu oleh paduan suara Gorontalo Inovasi. Kita sambut dan kita berikan aplaus yang meriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para mitra Poliama dan juga pemirsa Kindali TV. Saya reporter Anda Wanda Delia. Saat ini berada di gedung DPRD Provinsi Gorontalo, tepatnya di ruang sidang DPRD Provinsi Gorontalo, melaporkan secara langsung jalannya rapat paripurna DPRD Provinsi Gorontalo ke-131 dalam rangka memperingati hari ulang tahun yang ke-23 Provinsi Gorontalo. Adapun tema yang diambil dalam memperingati hari ulang tahun ini yaitu merawat patriotisme untuk Indonesia. Mari kita saksikan bersama. Iya, dan para mitra Poliama serta netizen pemirsa Kindali TV dimanapun Anda berada, saat ini sementara berlangsung persembahan dari paduan suara Gorontalo Inovasi, dan dapat kami sampaikan juga ke para mitra Poliama, netizen dan juga rekan Wanda bahwa seperti yang sudah disampaikan tadi, tema yang diusung dalam memperingati hari ulang tahun ke-23 Provinsi Gorontalo, merawat patriotisme untuk Indonesia. Dan tentunya para mitra Poliama bahwa beberapa acara ataupun kegiatan Wanda dalam rangka peringatan hari ulang tahun ke-23 Provinsi Gorontalo ini diperingati tanggal 5 Desember, bahwa juga kegiatan-kegiatan lainnya sudah dikelar. Di antaranya pada minggu malam kemarin itu ada dilaksanakan zikir dan juga doa bersama di rumah jabatan Gubernur Gorontalo. Dan tentunya untuk Gorontalo yang sudah 23 tahun ini, peringatan hari ulang tahun Provinsi Gorontalo yang ke-23 merupakan suatu begitu bersejarah bagi masyarakat Gorontalo. Si Gorontalo telah menunjukkan beberapa keberhasilan yang begitu menggembirakan di berbagai bidang, meskipun mungkin usia Provinsi Gorontalo ini masih terhitung muda ya 23 tahun. Namun alhamdulillah untuk Gorontalo ini telah mampu mewujudkan beberapa tekadnya untuk mensejajarkan diri dengan provinsi lain di Indonesia. Rekan Wanda. Ya, seperti yang rekan Dea sampaikan tadi, bahwa Provinsi Gorontalo adalah provinsi ke-32 di Indonesia, dan hari ini Selasa 5 Desember 2023 merupakan hari ulang tahun Provinsi Gorontalo yang ke-23. Ya, seperti yang kita ketahui bersama para mitra Poliama dan juga rekan Dea, Gorontalo sudah ada sejak kurang lebih 400 tahun lalu dan merupakan salah satu kota tua di Pulau Sulawesi. Gorontalo juga menjadi pusat pendidikan dan perdagangan karena letaknya yang strategis menghadap Teluk Tomini bagian selatan dan Laut Sulawesi bagian utara. Pada saat itu pun rekan Dea dan juga para mitra Poliama dan juga pemirsa Kindali TV, Gorontalo juga menjadi salah satu pusat penyebaran agama Islam di Indonesia Timur bersama Ternate dan Bone. Ya, sebelum kemerdekaan Republik Indonesia, rakyat Gorontalo dipelopori oleh Bapak Haji Nani Wartabone. Itu berjuang dan merdeka pada tanggal 23 Januari 1942.
Ya, dan rekan Wanda, bahwa logo dari 23 tahun Provinsi Gorontalo ya, tentunya sebulan menjelang hari ulang tahun ke-23 Provinsi Gorontalo, pemerintah Provinsi Gorontalo itu telah memperkenalkan logo hari ulang tahun yang didesain dengan kombinasi warna yang menarik dan tentunya juga filosofis. Banyak sekali kita temukan di media sosial ya. Angka 2 daripada 23 tahun Gorontalo ini terbentuk dari kepala burung maleo yang kita ketahui ini merupakan satwa endemik Gorontalo, dan juga desain warnanya, warna merah daripada logo 23 tahun ini menggambarkan keberanian dan juga semangat warga dalam membangun daerah. Dan tentunya angka 2 juga ini rekan Wanda dari logo 23 tahun Provinsi Gorontalo terbentuk itu dari tunas berwarna hijau yang menguning di ujung atasnya. Tentu hal ini juga melambangkan harapan dalam meraih cita-cita. Dan tentunya saat ini kita masuk tadi ya dari pintu utama sampai dengan di dalam ruang sidang ini, penataan daripada ruang sidang yang ditata dengan mengangkat konsep kearifan lokal, di mana tadi juga disampaikan oleh anggota DPRD Provinsi Gorontalo dari Partai Keadilan Sejahtera Bapak Adnan Entengo, bahwa ini tentunya sangat luar biasa sekali, di mana Gorontalo tidak mengesampingkan keberagaman atau mungkin adat istiadat, dengan saat ini terlihat dekorasinya yang benar-benar ini adat Gorontalo dimunculkan ya dalam konsep dekorasinya. Akan tetapi juga untuk konsep modern tetap ada, tapi ini lebih ditonjolkan adalah konsep daripada kearifan lokal Gorontalo itu sendiri. Terlihat juga ini ada beberapa tamu undangan ya untuk eselon 1 di lantai 2, para pimpinan Forkopimda ya yang menggunakan pakaian tekoa, terus juga para anggota DPRD yang terhormat juga menggunakan pakaian yang sama tekoa, ada juga yang menggunakan pakaian adat Gorontalo ya. Dan tentunya ini sesuatu yang begitu luar biasa, di mana Gorontalo benar-benar memperkenalkan inilah adat dan budaya dari masyarakat Gorontalo. Ini sangat luar biasa. Dan rekan Wanda, penampilan dari Gorontalo Inovasi yang tentunya menjadi awal ataupun pembuka dalam rapat paripurna DPRD peringatan hari ulang tahun Provinsi Gorontalo yang ke-23 hari ini mendapat tepukan tangan ya dari seluruh tamu undangan yang hadir dalam menyaksikan secara langsung jalannya peringatan hari ulang tahun ke-23 Provinsi Gorontalo hari ini. Baik rekan Wanda, kita akan nantikan bersama secara langsung jalannya rapat paripurna DPRD Provinsi Gorontalo yang ke-131 dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-23 Provinsi Gorontalo. Iya, dan tentunya tema yang diusung pada peringatan hari ulang tahun ke-23 Provinsi Gorontalo di tahun ini adalah merawat patriotisme untuk Indonesia. Oke, kita akan dengarkan dan saksikan bersama jalannya rapat paripurna hari ini. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu. Yang terhormat penjabat Gubernur Gorontalo, Bapak Insinyur Ismail Pakaya ME, beserta penjabat Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Gorontalo, Ibu Vima Agustina Ismail Pakaya SH MKN. Yang kami hormati anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, yang kami hormati para unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Gorontalo, para mantan Gubernur Gorontalo yang sempat hadir, pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo beserta ketua, wakil ketua, dan anggota PIAT,
para tokoh pejuang dan relawan pembentukan Provinsi Gorontalo, wali kota, bupati daerah tetangga atau yang mewakili, wali kota, para bupati dan wakil bupati seprovinsi Gorontalo, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota seprovinsi Gorontalo yang sempat hadir, penjabat sekretaris daerah Provinsi Gorontalo, rektor dan pimpinan perguruan tinggi seprovinsi Gorontalo, para pimpinan partai politik, pejabat instansi vertikal, pejabat eselon 2 di lingkungan pemerintah Provinsi Gorontalo, pimpinan BUMN dan BUMD, Bapak Ibu hadirin undangan yang kami muliakan. Sambil memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-23 Provinsi Gorontalo, Senin tanggal 5 Desember 2023 dimulai. Diawali dengan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh Qori'ah Nasional Nur Hayati Hamzah SAG. Disilakan. Para mitra Poliama dan juga netizen serta pemirsa Kendali TV, kita akan dengarkan bersama pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh Qori'ah Nasional Nur Hayati Hamzah SAG. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna alaihim la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ardh. Walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun.
Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. Sadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mitra Poliama dan juga pemirsa Kindali TV dimanapun Anda berada, telah kita ikuti bersama pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang telah dilantunkan oleh Qori'ah Nasional Ibu Nur Hayati Hamzah SAG. Ayat suci Al-Quran yang telah dilantunkan oleh Qori'ah Nasional Nur Hayati Hamzah SAG. Bapak Ibu hadirin undangan yang kami hormati, selanjutnya kita menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu hadirin undangan yang kami hormati,
Selanjutnya pelaksanaan rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-23 Provinsi Gorontalo akan dipimpin langsung oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo yang terhormat Bapak Dr. Dr. Paris R.A. Yusuf, SOSI, MSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Yang terhormat pejabat Gubernur Gorontalo bersama Ibu. Yang terhormat anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia yang sempat hadir, Ibu Rahmiati Bobihu Yahya. Yang saya hormati Bapak Tursandi Alwi. Mohon berdiri Pak, tepuk tangan pada beliau. Pak Tursandi Alwi ini sebagaimana kita ketahui adalah pejabat Gubernur Gorontalo pertama yang meletakkan dasar pembentukan awal Provinsi Gorontalo sehingga sampai dengan sekarang ini. Oleh sebab itu kami apresiasi dengan sangat kehadiran Bapak di tempat ini dan syukur dan kami doakan Bapak sehat walafiat. Amin. Yang terhormat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Gorontalo, pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Gorontalo bersama ketua, wakil ketua dan anggota Persatuan Istri Anggota Dewan. Yang terhormat pejabat sekretaris daerah, yang terhormat mantan ketua DPRD Provinsi Gorontalo periode 2013-2014 Profesor Dr. Rustam Akili SH MH. Yang terhormat para tokoh pejuang dan relawan pembentukan Provinsi Gorontalo, wali kota, bupati, dan ketua DPRD tetangga atau yang mewakili. Terima kasih atas kehadiran Bupati Bolmong Utara yang diwakili Bapak Asisten 3. Yang terhormat para ketua, wakil ketua DPRD Kabupaten Kota seprovinsi Gorontalo. Yang terhormat wali kota, para bupati seprovinsi Gorontalo. Yang saya lihat ada Bupati Kabupaten Gorontalo Profesor Insinyur Nelson Pomalingo dan daerah-daerah kabupaten yang mewakili. Yang terhormat Kepala Perwakilan Bank Indonesia seprovinsi Gorontalo. Yang terhormat Komisaris Bank Sulut Bapak Ferianto Konio ST. Ketua Dharma Wanita Persatuan Provinsi Gorontalo. Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta seprovinsi Gorontalo. Pimpinan partai politik yang sempat hadir, pejabat instansi vertikal, pejabat eselon 2 di lingkungan pemerintah Provinsi Gorontalo, para tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda, tokoh perempuan, LSM, dan rekan-rekan media cetak dan elektronik.
seluruh masyarakat Provinsi Gorontalo yang tersebar di sepanjang Taludaa sampai Pepayato dan Atinggola sampai Telinggula, pemirsa televisi live streaming serta pendengar radio di mana saja berada. Puji syukur, marilah kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, atas berkah, rahmat dan hidayahnya masih diberi nikmat sehat dan kesempatan sehingga kita semua bisa berkumpul dan bersilaturahim untuk menghadiri rapat paripurna DPRD Provinsi Gorontalo ke-131 dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-23 Provinsi Gorontalo. Lain sakartum la ajidannakum walain kafartum inna ajabi lasyadid. Itulah potongan ayat terakhir yang dibacakan oleh Korea tadi. Salawat dan salam marilah kita persembahkan kehadapan junjungan Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya yang telah memberikan petunjuk dan suri teladan kepada umat manusia dalam menjalankan kehidupan di dunia ini. Semoga syafaat beliau menyertainya di akhirat nanti, amin. Selanjutnya, sebagai insan yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, atas limpahan rahmatnya, terlebih dahulu perkenankanlah saya mengajak kepada Bapak Ibu seluruh hadirin untuk berdoa, mengheningkan cipta sejenak, mengenang jasa para tokoh pejuang pendiri pembentukan Provinsi Gorontalo. Kita juga berdoa agar diberikan kekuatan untuk mengemban amanahnya untuk pembangunan Provinsi Gorontalo. Berdoa mulai. Selesai. Rapat paripurna Dewan hadirin yang terhormat, hadirin yang berbahagia, menurut catatan daftar hadir dari seluruh anggota DPRD Provinsi Gorontalo yang berjumlah 45 orang telah hadir dan menandatangani daftar hadir sebanyak 39 orang anggota Dewan yang terhormat. Untuk itu, sambil memohon petunjuk dan ridha Allah Subhanahu wa taala dengan melafalkan Bismillahirrahmanirrahim, rapat paripurna DPRD Provinsi Gorontalo ke-131 dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-23 Provinsi Gorontalo kami nyatakan dibuka secara resmi dan terbuka untuk umum. Rapat paripurna Dewan yang terhormat, hadirin yang berbahagia, pada kesempatan yang sangat berbahagia ini pula, perkenankan kami atas nama pimpinan dan anggota DPRD menyampaikan ucapan terima kasih pada seluruh undangan yang berkenan hadir dalam rapat paripurna Dewan hari ini. Dan juga perlu kami sampaikan, untuk peringatan hari ulang tahun Provinsi Gorontalo ke-23 sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, dalam penataan ruangan sidang paripurna ini bernuansa muatan lokal dan mencerminkan pada aspek adat serta pakaian yang dikenakan para undangan memiliki nuansa adat Gorontalo. Hal ini merupakan masukan dan program lembaga adat yang bertujuan sebagai salah satu cara untuk pelestarian, pengembangan dan pemanfaatan budaya maupun adat istiadat masyarakat Gorontalo agar keberadaannya tetap terjaga dan berlanjut serta sesuai dengan peraturan daerah Provinsi Gorontalo nomor 2 tahun 2016 tentang penyelenggaraan lembaga adat. Rapat paripurna Dewan diri yang terhormat, berdasarkan peraturan daerah Provinsi Gorontalo nomor 9 tahun 2015 bahwa hari ulang tahun Provinsi Gorontalo sebagai daerah otonom dalam Ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah tanggal 5 Desember dan setiap tanggal 5 Desember dilaksanakan rapat paripurna DPRD dalam rangka memperingati hari ulang tahun Provinsi Gorontalo. Peringatan perayaan hari ulang tahun Provinsi Gorontalo ini dilaksanakan dalam bentuk rapat paripurna DPRD merupakan wujud
ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua anugerah yang diberikan dalam membangun daerah Provinsi Gorontalo. Peringatan hari ulang tahun ke-23 Provinsi Gorontalo pada hari ini bukan semata-mata mengenang dan berbagi cerita, bukan sekedar bergembira atau sekedar sebuah kegiatan seremonial belaka, tetapi sebagai wahana retrospeksi, introspeksi, dan prospektif. Retrospektif kita merupakan untuk menengok masa lalu sebagai seruan mata rantai sejarah dalam sebuah masa lalu adalah sangat bernilai sebagai referensi mencapai dan menapaki masa kini dan masa depan. Introspektif kita jadikan sebagai sarana mawas diri atau introspeksi diri. Dengan demikian setiap etape perjalanan ke depan dan bermakna karena mampu memberikan jawaban atas persoalan kekinian serta responsif dengan tantangan kemudian. Yang berikut adalah prospektif. Kita berusaha dan berupaya mendesain atau merancang sebuah masa depan berdasarkan realita dan dinamika kekinian tanpa melupakan nilai-nilai dan perjalanan peristiwa bersejarah masa lalu. Sebagai masyarakat Provinsi Gorontalo, kita wajib bersyukur dengan hari kelahiran Provinsi Gorontalo yang menjadi inspirasi dan motivasi untuk mengisi kembali setiap detik perjuangan kehidupan dengan karya nyata. Kita bingkai catatan perjalanan hari ini dan ke depan dengan kerja keras, kerja cerdas, dan kerja ikhlas demi meraih cita-cita masa depan yang lebih baik. Rapat Paripurna Dewan hadirin yang berbahagia, di usia 23 tahun Provinsi Gorontalo sudah banyak hal yang dilakukan oleh seluruh elemen masyarakat Gorontalo, mulai dari pemerintah dan DPRD, baik provinsi maupun kabupaten kota, perguruan tinggi, seluruh lapisan masyarakat Provinsi Gorontalo dengan potensi kekuatan yang kita miliki, yakni persatuan dan semangat kegotong royongan, dengan semangat huyulah agar tercapai cita-cita perjuangan pembentukan provinsi, yaitu semakin meningkatnya kesejahteraan masyarakat Provinsi Gorontalo. Dengan kegiatan pembangunan yang telah kita lakukan bersama dan adanya dukungan dari seluruh lapisan masyarakat Gorontalo, bahwa pembangunan di Provinsi Gorontalo setiap tahun terus meningkat. Di tahun 2023 ini, tren peningkatan pembangunan di Provinsi Gorontalo perlahan mengalami peningkatan pertumbuhan ekonomi. Hal ini sejalan dengan pemulihan ekonomi nasional dari dampak pasca pandemi COVID-19 yang telah berlalu. Geliat pembangunan di berbagai sektor kerap dipacu, dan melalui kesempatan yang sangat berbahagia pada hari ini, kami sampaikan secara garis besar bahwa perkembangan dan kemajuan Provinsi Gorontalo yang telah dicapai dalam kurun waktu 23 tahun antara lain sebagai berikut. 1. Berdasarkan data Badan Keuangan Daerah Provinsi Gorontalo, APBD Provinsi Gorontalo dari tahun ke tahun terus meningkat, di mana pada tahun 2002 sebesar 150 miliar 611 juta rupiah 986 rupiah. Tahun 2020 2 triliun 6 miliar 664 juta 139.749 rupiah. Di tahun 2021 mengalami penurunan di tengah pandemi COVID-19 sehingga menjadi 1 triliun 912 miliar 519 juta 211 ribu. Dan selanjutnya mengalami derefocusing anggaran sehingga menjadi 1 triliun 888 miliar sekian.
Dan pada perubahan APBD 2021 menjadi 2 triliun 10 miliar 882 juta 300 ribu rupiah. Dengan komposisi anggaran untuk belanja publik 62% dan untuk belanja aparatur 38%. Selanjutnya untuk APBD tahun anggaran 2022 1 triliun 757 miliar 290 juta 537 ribu rupiah. Namun pada perubahan APBD 2022 menjadi 2 triliun 145 miliar 692 juta 839.738 rupiah. Dengan komposisi anggaran untuk belanja publik 63,50% dan belanja aparatur 36%. Untuk APBD anggaran tahun 2023 1 triliun 832 miliar 296 juta 976.495 rupiah. Dengan komposisi anggaran untuk belanja publik 60,49% dan untuk belanja aparatur 39,51%. Sedangkan untuk APBD tahun 2024 sebesar 1 triliun 889 miliar 650 juta 798.120 rupiah. Dengan komposisi anggaran yakni belanja publik 59,07% dan untuk belanja aparatur 40,93%. 2. Sesuai data BPS Provinsi Gorontalo, persentase penduduk miskin tahun 2004 sangat tinggi, yaitu sebesar 29%. Setiap tahun telah mengalami penurunan. Maret 2018 sebesar 16,81%, Maret 2019 menurun 15,31%, Maret 2021 sebesar 15,61%, Maret 2022 sebesar 15,42% dan Maret 2023 sebesar 15,5% atau turun sebanyak 1,73 ribu orang. Pertumbuhan ekonomi Provinsi Gorontalo terus membaik, di mana tahun 2001 5,55%, tahun 2017 6,73%, tahun 2018 6,49%, tahun 2019 6,40%. Namun di tahun 2020 sebagaimana diketahui bersama, perekonomian nasional mengalami resesi slowdown. Prosesi slowdown ini berdampak di daerah sehingga Provinsi Gorontalo pada tahun 2020 tumbuh melambat sebesar 0,02% dan tahun 2021 naik lagi sebesar 2,41% dan tahun 2022 tumbuh sebesar 4,4% dan untuk triwulan 3 tahun 2023 sebesar 4,37%. Nilai produk domestik regional bruto (PDRB) atas dasar harga konstan menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku Provinsi Gorontalo terus mengalami peningkatan. Tahun 2021 sebesar 43.896,40 miliar dan tahun 2022 mencapai 47.574,43 miliar. Dan untuk triwulan tahun 2023 mencapai 38.148,54 miliar. Indeks pembangunan manusia IPM Provinsi Gorontalo juga terus mengalami kemajuan dan tahun ke tahun, yakni tahun 2019 mencapai 68,49% poin, tahun 2020 68,68 poin, tahun 2021 mencapai 69 poin, tahun 2022 mencapai 69,81 poin, tahun 2023 70,45 poin, mengalami kenaikan 0,92
dibandingkan tahun 2022. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selain hal tersebut, bahwa pemerintah Provinsi Gorontalo setiap tahun telah memperoleh penghargaan atau reward dari pemerintah pusat, dan untuk tahun 2023 penghargaan yang diperoleh antara lain: tanggal 8 Mei 2023 memperoleh penghargaan pencapaian opini wajar tanpa pengecualian atau unqualified opinion atau WTP 10 kali berturut-turut. Artinya bentuk keseriusan pemerintah Provinsi Gorontalo dan sinergitas yang baik dengan seluruh pemangku kepentingan. 2. Berhasil meraih 3 besar provinsi se-Indonesia yang bisa menekan inflasi di bawah nasional dari Kemendagri dan Menteri Keuangan Republik Indonesia. 3. Raihan tingkat pertama Anugerah Legislasi 2023 dari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Anugerah legislasi pertama kali dilaksanakan dan pertama kali DPRD Provinsi Gorontalo tercatat sebagai nominator dan ranking pertama dari berbagai provinsi di Indonesia. 4. Apresiasi atas partisipasi dalam program Sejuta Rumah oleh Kementerian PUPR Republik Indonesia pada pemerintah Provinsi Gorontalo atas pelampauan capaian target daerah dalam program Sejuta Rumah. 5. Penghargaan kategori terbaik dalam perencanaan dan tata kelola gudang logistik dan peralatan penanggulangan bencana dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana. 6. Akreditasi Rumah Sakit Daerah Dr. Hasri Ainul Habibie dengan tingkat kelulusan paripurna bintang 5 dari pemerintah, dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan Lembaga Akreditasi Rumah Sakit Indonesia. 7. Penghargaan OPD Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo yang mempunyai kepatuhan tinggi dalam pelayanan publik oleh Ombudsman Republik Indonesia. 8. Terbaik 1. Pemetaan dan respon penyakit infeksi emerging oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Dan 9. Terbaik 3. Kategori reportasi terbaik nasional capaian pemerintah Provinsi Gorontalo dalam Indonesia Persada ID Awards dari Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, dan penghargaan lainnya nasional maupun regional yang dicapai tidak bisa satu kami sebut satu persatu, namun kami bangga beroleh prestasi dari kalangan masyarakat yang perlu kami sampaikan, yakni: 1. Raihan prestasi cabang olahraga, medali emas dan perak SEA Games 2023 Kamboja, atlet sepak takraw atas nama Zulkifli Ladada. Medali perunggu SEA Games 2023 Kamboja, atlet taekwondo atas nama Silvana Lamanda. Perolehan medali emas kejuaraan internasional Open Turnamen Cina Taipei 2023 atas nama Silvani Lamanda. 3. Raihan prestasi pelajar siswa, medali emas kejuaraan sains siswa nasional jenjang SD, SMP dan SMA dan mahasiswa nasional atas nama Muhammad Bilal, 14 tahun, siswa kelas 9 Madrasah Sanawiyah MTS Al-Huda, Kota Gorontalo. 3. Raihan prestasi tenaga pendidik pengajar, penghargaan 5 terbaik kepala sekolah dan pengawas sekolah inovatif tingkat nasional oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia masing-masing kepada Jamaluddin SPMS SMK PPN Kabupaten Gorontalo, Apriliani Konio SHMH SMA Negeri 1
Lungalio, Kabupaten Gorontalo. Nancy Rahman, SPD MPD, SMA Negeri 1 Botumoito, Kabupaten Gorontalo. Kabupaten Bualem, maaf. 4. Raihan prestasi aparat desa. Apresiasi kepada Kepala Desa Tabongo Timur, Kecamatan Tabongo, Kabupaten Gorontalo, Haryanto N. Ismail, atas raihan penghargaan Desa Anti Korupsi Istimewa tahun 2023 dari Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia. Rapat Paripurna Dewan, hadirin yang kami hormati, demikianlah raihan penghargaan prestasi yang kita raih. Semoga menjadi penyemangat dan motivasi untuk melakukan lompatan kemajuan untuk mendapatkan hasil yang kita harapkan, dan sebagai inspirasi dan motivasi pada kita semua, lebih khusus pada atlet dan siswa Gorontalo lainnya, untuk menorehkan prestasi lagi di tingkat nasional maupun tingkat internasional. Bapak Ibu yang berbahagia, tahun 2024 nanti kita akan melaksanakan pesta demokrasi akbar, yakni pemilu serentak yang pemungutan suaranya dihelat secara bersamaan pada tanggal 14 Februari 2024, yakni pemilu presiden dan wakil presiden dan pemilu legislatif untuk memilih anggota DPR RI, DPD RI, anggota DPRD provinsi dan anggota DPRD kabupaten kota. Selanjutnya tanggal 27 November 2024 akan digelar pilkada untuk pemilihan gubernur, bupati, wali kota bersama wakilnya. Olehnya, pada kesempatan yang baik ini, saya mengajak kepada kita semua, seluruh lapisan masyarakat, untuk senantiasa menjaga keamanan, ketertiban di Provinsi Gorontalo dan menciptakan pelaksanaan pemilu pilkada tahun 2024 yang tertib, aman, dan damai. Selanjutnya, melalui kesempatan yang berbahagia ini, kami atas nama Lembaga DPRD Provinsi Gorontalo menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Budianto Sidiki, SSI MSI, yang telah melaksanakan tugasnya dengan baik sebagai pejabat sekretaris daerah Provinsi Gorontalo. Atas segala dedikasi, pengorbanan, dan segala upaya yang telah dilakukan dalam rangka penataan birokrasi dan perbaikan demi membangun daerah Gorontalo yang lebih baik. Hal-hal yang telah dilakukan: pertama, telah mengantar proses seleksi jabatan pimpinan tinggi media Sekda Provinsi Gorontalo yang definitif. Dua, telah menjalin hubungan yang baik dengan lembaga DPRD sehingga dapat menyelesaikan pembahasan RAPBD Provinsi Gorontalo tahun 2024 dengan tepat waktu dan termasuk dalam pembahasan dana hibah untuk penyelenggaraan pemilu 2024. Telah dilakukan oleh Pak Budi koordinasi yang maksimal dengan DPRD. Pembahasannya tidak mengenal siang dan malam, semuanya dilaksanakan dengan baik sesuai regulasi yang ada. Saya berharap apa yang telah dilakukan Sekda, pejabat Sekda, dapat dilanjutkan dan kiranya dapat ditingkatkan oleh Sekda definitif Bapak Dr. Andos Sofyan Ibrahim MSI, yang insya Allah pelantikannya akan dilaksanakan pada besok hari Rabu 6 Desember 2023, dan mungkin dalam pelaksanaan tugasnya masih ada yang kurang, kiranya dapat diperbaiki oleh Sekda definitif untuk lebih baik.
Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, demikianlah kata pengantar yang dapat kami sampaikan, dan kurangnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Rapat paripurna dewan yang terhormat, hadirin yang berbahagia, kini tiba saatnya kita akan sama-sama mendengarkan sambutan pejabat Gubernur Gorontalo dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-23 Provinsi Gorontalo. Kepada pejabat Gubernur Gorontalo, dengan hormat kami persilakan. Para mitra Poliama dimanapun Anda berada dan juga pemirsa Kidali TV, selanjutnya sambutan penjabat Gubernur Gorontalo dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-23 Provinsi Gorontalo oleh Bapak Ismail Pakaya. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Ketua DPRD, para Wakil Ketua DPRD, dan seluruh anggota DPRD Provinsi Gorontalo. Yang saya hormati anggota DPR RI, anggota DPD RI, yang pada hari ini yang hadir langsung adalah Ibu Haja Rahmiati Yahya, anggota DPD RI dari Provinsi Gorontalo. Terima kasih. Yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Rustam HS Akili SE SH MH, yang mewakili Bapak Rahmat Gobel selaku anggota DPR RI, yang juga mantan anggota DPRD dan juga Ketua DPRD Provinsi Gorontalo. Yang saya hormati Bapak PJ Gubernur Gorontalo pertama, Bapak Dr. Randus Tursandi Alwi MM, terima kasih sudah datang kembali menghadiri ulang tahun Provinsi Gorontalo yang ke-23. Yang saya hormati unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Gorontalo, ada Pak Kajati Gorontalo, Pak Dandrem 133 Nani Wartabone, Pak Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo, dan yang mewakili unsur lain Pak Wakapolda, Pak Kabinda dan Lanal, Satradar. Yang saya hormati para bupati, wali kota, atau yang mewakili. Yang hadir pada hari ini adalah Bapak Bupati Gorontalo, Bapak Profesor Nelson Pomalingo, yang juga selaku pejuang pembentukan Provinsi Gorontalo. Hadir juga Ibu Wakil Bupati Pohuwato, Sekda Kota Gorontalo, mewakili Bapak Wali Kota Gorontalo, yang mewakili PLT Bupati Bone Bolango, Asisten 1, Asisten 2 Bualemo, mewakili PJ Bupati Bualemo, Asisten 3 Bolmong Utara, mewakili Bupati Bolmong Utara, juga bersama Ketua DPRD Bolmong Utara. Yang saya hormati pimpinan perguruan tinggi negeri dan swasta se-Provinsi Gorontalo. Yang saya hormati
PJ Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo bersama seluruh pimpinan OPD, para asisten, staf ahli, kepala biro, kepala badan, kepala dinas, bersama seluruh jajaran pemerintah Provinsi Gorontalo. Yang saya hormati para pejabat instansi vertikal, pimpinan BUMN dan BUMD dan perbankan seprovinsi Gorontalo, yang saya hormati Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Gorontalo, Persatuan Istri Anggota DPRD Provinsi Gorontalo, Ketua Dharma Wanita Provinsi Gorontalo, bersama seluruh anggota organisasi perempuan yang sempat hadir pada sidang paripurna yang berbahagia ini. Yang saya hormati para tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda, tokoh perempuan, LSM, dan rekan-rekan pers. Yang saya hormati seluruh komponen masyarakat Gorontalo, baik yang hadir pada sidang paripurna ini maupun yang sedang mendengarkan melalui radio, live streaming, di mana saja berada. Hadirin undangan serta seluruh masyarakat yang saya hormati. Alhamdulillah, kita patut bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas anugerah kesehatan dan inayahnya. Pada hari ini, Selasa 5 Desember 2023, kita dapat menghadiri rapat paripurna DPRD Provinsi Gorontalo ke-131 dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Provinsi Gorontalo yang ke-23. Kita ketahui bersama bahwa Gorontalo memproklamirkan pertama kali kemerdekaannya bebas dari penjajahan Belanda pada tanggal 23 Januari 1942. Spirit 23 Januari 1942 kemudian menjadi sumber inspirasi sekaligus motivasi bagi seluruh rakyat Gorontalo untuk menyuarakan aspirasi dan tekadnya untuk berdiri sendiri sebagai provinsi baru. Dan oleh karena itu, pada tanggal 23 Januari tahun 2000 diprakarsai oleh beberapa tokoh dan para aktivis mendeklarasikan berdirinya Provinsi Gorontalo. Upaya ini terus bergeliat di daerah dan kemudian terus diperjuangkan oleh tokoh-tokoh Gorontalo di nasional dan juga Lamahu di Jakarta. Pada akhirnya, perjuangan yang tak kenal lelah tersebut berbuah manis dengan ditetapkannya Provinsi Gorontalo menjadi provinsi ke-32 di Indonesia pada tanggal 22 Desember tahun 2000. Proses penetapan ini menjadi sangat bersejarah yang dilakukan melalui penetapan sidang paripurna DPR RI pada tanggal 5 Desember tahun 2000. Bapak Ibu hadirin sidang paripurna yang saya hormati, sejak awal terbentuknya provinsi hingga tahun 2015, peringatan hari lahir Provinsi Gorontalo diperingati setiap tanggal 16 Februari. Oleh karena pada tanggal tersebut penjabat Gubernur Gorontalo pertama, Bapak Tursandi Alwi, dilantik oleh Menteri Dalam Negeri untuk menjadi Gubernur Gorontalo. Akan tetapi
setelah melalui diskusi yang panjang, pemerintah Provinsi Gorontalo resmi mengubah hari ulang tahun provinsi dari sebelumnya tanggal 16 Februari menjadi tanggal 5 Desember melalui Perda nomor 9 tahun 2015. Bapak Ibu hadirin sidang paripurna yang saya hormati, momentum peringatan Hari Ulang Tahun Provinsi Gorontalo yang ke-23 pada hari ini memiliki arti yang sangat penting bagi seluruh masyarakat Gorontalo. Oleh karena itu, sebagai anak bangsa yang menghargai jasa pejuang dan para pendahulunya, kita patut berterima kasih dan memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh elemen masyarakat Gorontalo, khususnya para tokoh pejuang pendiri pembentukan Provinsi Gorontalo, antara lain Presnas, Presidium Nasional, KP3G, Komite Pusat Pembentukan Provinsi Gorontalo, dan P2 GTR, Pembentukan Provinsi Gorontalo Tomini Raya, yang telah berjuang dengan gigih sehingga Provinsi Gorontalo dapat berdiri menjadi provinsi ke-32 di Indonesia. Tak terasa 23 tahun sudah kita berjalan mengawal daerah yang sangat dicintai ini. Karena itu, pada kesempatan yang berbahagia ini, perkenankan saya menyampaikan catatan penting berkaitan dengan apa-apa yang sudah berhasil kita capai sebagai bagian dari kinerja pembangunan hingga tahun 2023. Adapun capaian selama 23 tahun usia Provinsi Gorontalo dapat digambarkan sebagai berikut. Pertama, Indeks Pembangunan Manusia IPM mencapai 71,25 poin tahun 2023, mengalami kenaikan jika dibanding tahun 2022 sebesar 69,81 poin. Kedua, pertumbuhan ekonomi terus mengalami perbaikan, terutama pasca COVID-19. Saat ini perekonomian kita tumbuh sebesar 4,04% tahun 2022 dan sampai dengan triwulan 3 mencapai 3,26%. Ketiga, kemiskinan. Kemiskinan posisi Maret 2023 sebesar 15,15%, mengalami penurunan dibanding Maret 2022 sebesar 15,51%. Tetapi jika dibanding dengan saat angka kemiskinan Gorontalo saat awal Gorontalo berdiri, yakni sebesar 29%, maka selama 23 tahun kita mampu menurunkan sebesar 13,85%. Keempat, tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2023 sebesar 3,06%, berada pada urutan kelima terendah se-Indonesia. Kelima, indeks Gini mencapai 0,388 poin per Maret 2023, turun jika dibanding Maret 2022 sebesar 0,403 poin. Keenam, kinerja inflasi di Provinsi Gorontalo cukup menggembirakan, di mana pada bulan September 2023 kita mencapai 1,16%, terendah se-Indonesia, dan kita mendapatkan penghargaan dana insentif fiskal dari pemerintah pusat sebanyak 2 kali. Walaupun di akhir bulan November kita mengalami kenaikan kembali sebesar 3,22%,
namun masih tetap dalam keadaan terkendali. Ketujuh, prevalensi stunting tahun 2022 sebesar 23,8%, turun dibandingkan tahun 2021 sebesar 29%. Untuk tahun 2023, penanganan stunting di Provinsi Gorontalo dilaksanakan secara serius oleh pemerintah provinsi. Hal ini ditunjukkan dengan pelibatan berbagai pihak dan termasuk kolaborasi dengan pemerintah kabupaten kota seprovinsi Gorontalo. Bapak Ibu hadirin yang saya muliakan, melalui hari ulang tahun Provinsi Gorontalo ke-23 ini, atas nama pemerintah Provinsi Gorontalo, saya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh elemen masyarakat. Dari hal-hal lain yang ingin saya sampaikan pada sidang paripurna yang berbahagia ini, yakni capaian Provinsi Gorontalo dari sisi makro yang saya sudah sampaikan di atas, juga saya ingin menyampaikan capaian-capaian positif di beberapa sektor, antara lain sektor pertanian. Tercatat produksi jagung kita sebesar 1 juta ton tahun 2022 dan padi sebesar 240.000 ton, serta produksi kelapa sebesar 65.432 ton. Di sektor perikanan tercatat produksi perikanan tangkap sebesar 132.051 ton dan produksi perikanan budidaya sebesar 30.855 ton. Demikian pula untuk rasio elektrifikasi Gorontalo saat ini sudah mencapai 99,9% di tahun 2022 dan sudah tidak ada lagi pemadaman listrik bergilir sebagaimana di awal-awal pembentukan Provinsi Gorontalo. Pada tahun 2022 juga sudah tidak ada lagi desa dengan status sebagai desa tertinggal. Indeks kualitas lingkungan hidup Provinsi Gorontalo pada tahun 2022 sebesar 79,79 dengan menjadi peringkat keempat nasional. Demikian pula untuk kondisi jalan Provinsi Gorontalo tahun 2022 sepanjang 60,05% meningkat dibanding tahun 2021 sebesar 58%. Sedangkan untuk kondisi mantap jalan nasional mencapai 93,2% dari total panjang jalan kewenangan nasional di Provinsi Gorontalo sepanjang 748,610 km. Dari sisi pariwisata, sebagai salah satu sektor jasa yang kita harapkan untuk mendongkrak ekonomi Gorontalo, pada tahun 2022 jumlah kunjungan wisatawan sudah sebesar 704.896 wisatawan yang terdiri dari 704.821 wisatawan Nusantara dan 75 wisatawan mancanegara. Hadirin sidang paripurna yang berbahagia, selain berbagai capaian makro dan mikro yang telah saya sampaikan sebelumnya, tidak dapat dipungkiri bahwa masih banyak masalah pembangunan yang dihadapi oleh Provinsi Gorontalo saat ini dan ke depan. Antara lain, pertama, kemiskinan. Kemiskinan Gorontalo masih tetap menjadi perhatian serius dari pemerintah. Khusus untuk kemiskinan ekstrim ditargetkan menurun sampai dengan 0% di tahun 2024.
Kerja keras menurunkan kemiskinan ekstrim harus dilakukan karena saat ini masih di angka 2,44%, posisi Maret 2023. Kedua, kualitas dan daya saing sumber daya manusia di Provinsi Gorontalo cenderung masih rendah. Saat ini harapan lama sekolah sampai dengan tahun 2022 sebesar 13,12 tahun mengalami kenaikan dibanding tahun 2021 sebesar 13,11 tahun. Angka partisipasi murni APM tahun 2022 untuk SD sebesar 98,74, untuk SMP sebesar 71,66, dan untuk SMA sebesar 58,47. Langkah yang diambil dalam upaya meningkatkan harapan lama sekolah diantaranya dengan penyediaan sarana prasarana dan utilitas sekolah, bantuan studi beasiswa, penyediaan biaya personil peserta didik sekolah menengah atas, pembenahan tertib administrasi pengelolaan dana BOS, penyediaan insentif tenaga kependidikan GTK non-ASN, dan dukungan program lintas sektor lainnya berupa penyediaan bis sekolah gratis untuk angkutan siswa di daerah terpencil. Sidang paripurna yang saya hormati, berbagai capaian keberhasilan dan permasalahan yang telah dicapai oleh Gorontalo di atas merupakan akumulasi hasil kerja dan kebijakan yang dilaksanakan pada masa lalu dan masa kini, dari sejak Gubernur pertama Bapak Tur Sandi Alwi, Gubernur kedua Bapak Fadel Muhammad bersama Wakil Gubernur Bapak Gusnar Ismail, Gubernur ketiga Bapak Gusnar Ismail dan Wakil Gubernur Bapak Tony Uloli, keempat Gubernur keempat Bapak Rusli Habibi dan Wakil Gubernur Bapak Idris Rahim, serta pejabat gubernur sebelum saya Bapak Hamka Hendra Nur. Terhadap berbagai masalah yang menjadi pekerjaan rumah perlu kita atasi dan tuntaskan bersama melalui sinergi dan harmonisasi program kebijakan dari pemerintah provinsi, kabupaten, kota seprovinsi Gorontalo dan juga pemerintah pusat. Saya kira keterbatasan fiskal bukanlah hambatan ketika semua elemen daerah termasuk kita semua yang hadir pada kesempatan hari ini mau bergerak bersama untuk kemajuan Provinsi Gorontalo yang lebih baik. Bapak Ibu hadirin yang saya muliakan, selama kurun waktu 2 tahun terakhir dari sejak berakhirnya masa jabatan Bapak Rusli Habibi dan Bapak Idris Rahim sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Gorontalo, maka pada tanggal 12 Mei tahun 2022 pemerintah pusat, dalam hal ini Bapak Presiden, menunjuk penjabat Gubernur Gorontalo untuk mengisi kekosongan pemerintahan sampai dengan terpilihnya Gubernur dan Wakil Gubernur definitif yang akan dihasilkan melalui pemilu kepala daerah yang akan dilaksanakan pada bulan November tahun 2024. Untuk itu, maka pemerintah Provinsi Gorontalo telah mengalokasikan anggaran pemilu kepala daerah sebesar 43,6 miliar rupiah di tahun 2023 dan sebesar 78,4 miliar di tahun anggaran 2024 yang akan digunakan oleh KPU, Bawaslu serta pengamanan pada momen Pilkada 2024. Selain itu, untuk menjaga suksesnya pelaksanaan pemilu dan pemilu kada tahun 2024,
maka saya selaku PJ Gubernur Gorontalo yang juga sebagai aparatur sipil negara beserta seluruh aparatur sipil negara di jajaran pemerintah Provinsi Gorontalo berkomitmen untuk terus menjaga netralitas yang ditandai dengan pengucapan janji ikrar netralitas ASN pada pemilu 2024 serta penandatanganan akta fakta integritas bagi ASN di seluruh lingkungan OPD pemerintah Provinsi Gorontalo. Hadirin sidang paripurna yang saya hormati, melalui hari ulang tahun Provinsi Gorontalo ke-23 ini, atas nama pemerintah Provinsi Gorontalo, saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat pimpinan dan seluruh anggota DPRD Provinsi Gorontalo atas kerjasamanya dalam mendukung pelaksanaan dan pencapaian program-program pembangunan di Provinsi Gorontalo. Juga kepada Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atas koordinasi dan komunikasinya yang secara aktif bersinergi dengan pemerintah daerah. Juga kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada para mantan gubernur dan wakil gubernur yang telah memimpin Gorontalo selama ini. Kami juga mengucapkan apresiasi dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada para bupati, wali kota, dan DPRD Kabupaten Kota atas kerjasama selama ini sehingga pembangunan di Provinsi Gorontalo bisa lebih maju seperti sekarang ini. Juga saya menyampaikan terima kasih kepada seluruh pimpinan OPD dan instansi vertikal di Provinsi Gorontalo atas kerja keras dan kolaborasi dalam melaksanakan pembangunan. Juga kami memberikan apresiasi dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada para pejuang pembentukan Provinsi Gorontalo, baik yang hadir di tempat ini maupun yang tidak sempat hadir, yang masih hidup maupun yang sudah almarhum. Mari kita doakan bagi para pejuang yang telah mendahului kita, semoga arwah mereka mendapat tempat yang mulia di sisinya. Demikian pula saya mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada seluruh elemen masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda, tokoh perempuan, dan lembaga swadaya masyarakat, seluruh komponen masyarakat Gorontalo yang telah ikut berpartisipasi mendukung pelaksanaan program-program pembangunan di Provinsi Gorontalo. Akhirnya, saya mengucapkan Dirgahayu Provinsi Gorontalo ke-23. Semoga ke depan Gorontalo lebih maju, aman, dan sejahtera. Semoga pula segala upaya dan usaha kita semua insya Allah beroleh rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta dapat memberikan kebaikan bagi daerah yang sama-sama kita cintai. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mitra Poliama Terima kasih kami sampaikan pada kita pejabat ikuti bersama sambutan penjabat Gubernur Gorontalo Bapak Ismail Pakaya. Rapat Paripurna Dewan, hadirin yang berbahagia. Sebagai ungkapan rasa syukur pada hari ini, mari kita ikuti pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Gorontalo, Bapak Dr. HM Mufli B. Fatah MM. Kami persilakan. Para mitra Poliama, selanjutnya pembacaan doa oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama, Bapak Dr. Haji M. Mufli B. Fatah MM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.
Izinkan kami memimpin doa dengan syariat agama Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi masidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalalika wajhikal karim wa azimis sultani. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana wa qurrata a'yun Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, Tuhan Maha Pencipta, dengan penuh kerendahan hati di tempat yang mulia ini kami mempersembahkan puji syukur kehadirat-Mu atas terselenggaranya rapat paripurna DPRD Provinsi Gorontalo dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-23 Provinsi Gorontalo. Engkaulah Sang Pencipta alam semesta, Engkaulah Zat yang mengatur alam seisinya, dan Engkau pula lah yang menentukan segala-galanya. Oleh karena itu, hanya kepadamu kami berserah diri, memohon pertolongan dan keberkahan dalam mengisi keseharian kami dalam melayani masyarakat dan umat. Ya Allah, Tuhan Maha Pemberi nikmat, jadikanlah peringatan hari ini sebagai perwujudan rasa syukur kami atas rahmat dan karunia-Mu yang Engkau berikan kepada kami semua, berupa kemajuan, kenyamanan dan ketenteraman daerah kami Provinsi Gorontalo yang kami nikmati sampai saat ini. Anugerahi kami kejujuran dan kerendahan hati, perilaku selalu saling menghargai, dan kemampuan untuk selalu berbakti. Jadikanlah kami senantiasa menjadi orang yang pandai mengapresiasi dan bersyukur. Ya Allah, Tuhan yang melukis takdir di atas lembaran misteri, jangan biarkan kami menjadi manusia yang tak tahu diri. Lembutkan hati kami, jauhkan kami dari iri dan dengki, jauhkan kami dari amarah yang membakar diri, jauhkan kami dari saling mencaci, jauhkan kami dari niat saling mencabik. Ya Allah yang Maha Menyatukan, satukanlah hati kami, hati seluruh umat beragama dalam satu kesadaran untuk tetap terus merajut persaudaraan dan kesadaran untuk bangkit bersama merawat patriotisme menuju masa depan Indonesia maju dan toleran, serta rukun dalam keragaman, damai dalam kesatuan, dalam bingkai moderasi beragama. Ya Allah yang Maha Penuntun, tuntunlah kami agar dapat mewujudkan masyarakat Gorontalo yang memiliki generasi masa depan yang sehat, terbebas dari stunting, cerdas, unggul dan berkualitas, menuju masyarakat baldatun thayyibatun warabbun wafur dalam bingkai NKRI yang kami cita-citakan. Ya Allah, ya Tuhan kami, ilhamilah kami mensyukuri nikmat indah anugerah-Mu dengan menjaga keindahannya. Ilhamilah kami untuk mensyukuri nikmat bangsa ramah anugerah-Mu dengan menjaga keramahannya. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah kami, para pemimpin kami, dan segenap rakyat kami. Engkaulah sebaik-baik pengampun, dan kabulkan doa dan pinta kami. Rabbana
taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbik rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mitra Poliama dan juga pemirsa Kindali TV, telah kita ikuti bersama pembacaan doa oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Gorontalo, Bapak Dr. HM Mufli B. Fatah MM, yang telah memimpin doa. Rapat Paripurna Dewan yang terhormat, hadirin dan undangan yang berbahagia, selanjutnya kita memasuki acara penutup. Sebelum rapat paripurna ini ditutup, tiada kata yang paling baik, tiada nada yang paling indah, tiada ungkapan yang paling tepat selain ucapan terima kasih kepada semua pihak dan memohon kekuatan lahir dan batin kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Mari kita kobarkan semangat dengan meneladani sikap pantang menyerah, teguh pendirian, tekun, ulet dan jujur, agar cita-cita dalam pembentukan Provinsi Gorontalo, yaitu meraih kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Gorontalo, dapat terwujud. Kami atas nama pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Gorontalo dengan tulus ikhlas, rasa haru dan penuh rasa bangga menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya, terima kasih yang sedalam-dalamnya, terima kasih yang seluas-luasnya, dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat Bapak Pejabat Gubernur Ismail Pakaya bersama Ibu, anggota DPD RI, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Gorontalo, dan para bupati, wakil bupati atau yang mewakili. Terima kasih kepada mantan gubernur dan wakil gubernur, para bupati dan wali kota yang telah memimpin daerah ini. Lebih khusus kepada pejabat gubernur pertama Bapak Haji Tursandi Alwi, untuk terus memajukan dan mengembangkan Provinsi Gorontalo. Penghormatan dan ucapan yang sama kami sampaikan kepada para tokoh-tokoh pejuang dan relawan pembentukan Provinsi Gorontalo, Bapak Nasir Mauduto almarhum, Bapak Dr. Andes Rumkono, Profesor Dr. Nelson Pomalingo, dan lain-lain yang tergabung dalam Presnas 2G, PG P4 GTR, KP 3G, Lamahu, Amatora, HPMIG, dan Forbes Makassar. Terima kasih kepada mantan pimpinan dan anggota DPRD dan para pemimpin yang pernah mengabdikan dirinya di daerah ini, baik di tingkat provinsi, kabupaten, kota, para tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda, politisi, cendekiawan, akademisi, kalangan dunia usaha, insan pers, LSM, baik yang saat ini masih bersama kita maupun yang sudah mendahului kita sekalian, atas pengabdian, sumbangan pemikiran, serta peran sertanya sehingga mencapai kondisi Provinsi Gorontalo yang lebih maju dari sebelumnya. Mereka telah banyak memberikan sumbangan pengabdian yang sangat berarti bagi kemajuan Provinsi Gorontalo. Terima kasih kami sampaikan pada seluruh hadirin dan para undangan yang telah berkenan hadir dalam mengikuti rapat paripurna ini. Dirgahayu Provinsi Gorontalo. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa meridai
dan memudahkan setiap usaha luhur kita membangun Provinsi Gorontalo. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ke kebun menggembala biri-biri, ketemu petani yang sangat santun. Sebelum acara diakhiri, izinkan saya membawakan pantun. Baru meminta izin mau bawa pantun ini, mantap. Badiam dulu, baru meminta izin Pak Gub. Makan ketupat dengan asparagus, ikan lele sebagai perisai, lebih cepat lebih bagus. Jangan bertele-tele agar paripurna segera selesai. Badiam dulu. Mawar di pasaran sangat laku. Mawarnya diikat menghiasi baju. Selamat ulang tahun Gorontalo cintaku. Bertambah usia, bertambah maju. Burung nuri, burung kakatua, burung elang, burung kutilang. Walaupun sampai tua, Gorontalo tidak akan hilang. Tambah lagi, tambah lagi atau tambah lagi? Tambah lagi. Kalau tambah lagi itu bahasa Jawa, tambah lagi mas. Gitu. Ini tambah lagi. Putih-putih bunga melati, jangan simpan dalam lemari. Pak Tur Sandi selalu di hati. Terima kasih sudah datang kemari. Tambah lagi, banyak, setengah lusin ini pantun. Buah durian enak dimakan bersama aura kasih. Tahu aura kasih kan? Yang sinetron yang paling cantik. Betapa enaknya makan durian bersama sinetron yang cantik itu artis. Kalau makan durian kita lupa melihat itu bijinya, mungkin kita bisa telan. Saya ulangi, buah durian enak dimakan bersama aura kasih. Cukup sekian dan terima kasih. Akhirnya dengan mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin, rapat paripurna DPRD Provinsi Gorontalo dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-23 Provinsi Gorontalo secara resmi kami nyatakan ditutup. Terima kasih. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Selanjutnya akan dipandu oleh Master of Ceremony. Baik, terima kasih Bapak Ibu hadirin undangan yang kami hormati. Demikian telah kita ikuti seluruh rangkaian acara rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-23 Provinsi Gorontalo. Maka acara dinyatakan selesai. Dirgahayu Provinsi Gorontalo ke-23. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap melindungi kita semua. Akhirnya dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, rapat paripurna siang ini selesai dan acara akan diakhiri dengan foto bersama.
Baik para mitra Untuk itu Poliama, kepada yang terhormat netizen, penjabat Gubernur dan Gorontalo, juga pemirsa Bapak Kendali Insinyur TV Ismail dimanapun Bakaya, Anda berada, MM, demikian telah didampingi kita ikuti penjabat Ketua bersama Tim Penggerak PKK jalannya rapat Provinsi paripurna Gorontalo, DPRD dan Provinsi Gorontalo yang Wakil Ketua ke-131 Dewan Perwakilan Rakyat dalam rangka Daerah memperingati hari ulang Provinsi tahun Gorontalo, Provinsi masing-masing Gorontalo bersama yang ke-23 tahun. untuk mengambil Iya, tempat para di mitra depan Poliama dan juga untuk netizen rekan Wanda tentunya disampaikan tadi dalam sambutan acara pada siang penjabat hari ini Gubernur dalam rangka Gorontalo memperingati Bapak Hari Ismail Ulang Tahun Bakaya ke-23 bahwa Provinsi dalam Gorontalo. 23 tahun Provinsi Gorontalo itu dapat digambarkan begitu banyak Selanjutnya, pencapaian dengan dan hormat juga kami prestasi mengundang yang Bapak sudah Ibu diraih oleh Provinsi setelah Gorontalo. foto bersama. Tentunya hal yang menarik ini adalah penurunan angka kemiskinan di posisi triwulan pertama setiap tahun itu menurun dibandingkan di triwulan pertama di tahun 2022. Dan tentunya setelah diakumulasi untuk angka kemiskinan Gorontalo, saat awal Gorontalo berdiri itu ada di angka sebesar 29%, maka selama 23 tahun ini tentunya pemerintah Provinsi Gorontalo mampu menurunkan sebesar 13,85%, dan tentunya masih ada pencapaian-pencapaian dan juga prestasi yang telah berhasil diraih oleh pemerintah Provinsi Gorontalo itu sendiri, rekan Wanda. Ya, sebelum kemerdekaan Republik Indonesia, rekan Dea dan juga para mitra Poliama dan juga pemirsa Kendali TV, rakyat Gorontalo itu dipelopori oleh Bapak Haji Nani Wartabone yang berjuang dan merdeka pada tanggal 23 Januari 1942. Mohon maaf. Selama kurang lebih 2 tahun, yaitu sampai tahun 1944, wilayah Gorontalo berdaulat dengan pemerintah sendiri. Dan perjuangan patriotik ini menjadi tonggak kemerdekaan bangsa Indonesia dan memberi imbas dan inspirasi bagi wilayah sekitar, bahkan secara nasional. Dan terinspirasi oleh semangat Hari Patriotik 23 Januari 1942, maka pada tanggal yang sama pada tahun 2000, rakyat Gorontalo yang diwakili oleh Dr. Insinyur Nelson Pomalingo MPD itu ditemani oleh Natsir Mauduto sebagai Ketua Panitia Persiapan Pembentuknya Provinsi Gorontalo Tomini Raya, serta sejumlah aktivis atas nama seluruh rakyat Gorontalo mendeklarasikan berdirinya Provinsi Gorontalo yang terdiri dari Kabupaten Gorontalo dan Kota Gorontalo terlepas dari Sulawesi Utara. Dan sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1964 yang isinya adalah bahwa Kabupaten Gorontalo dan Kota Gorontalo itu merupakan wilayah administrasi dan Provinsi Sulawesi Utara. Setahun kemudian, tepatnya tanggal 16 Februari 2001, itu Bapak Tursandi Alwi sebagai penjabat Gubernur Gorontalo itu dilantik pada masa itu. Dan untuk sesi dan tentunya rekan Wanda dan juga pemirsa Kendali TV serta netizen di usia 23 tahun Provinsi Gorontalo juga seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa sudah begitu banyak hal yang dilakukan oleh seluruh elemen masyarakat Gorontalo, mulai dari pemerintah dan juga DPRD baik provinsi maupun kabupaten kota, serta perguruan tinggi dan seluruh lapisan masyarakat Provinsi Gorontalo dengan potensi kekuatan yang telah dimiliki tersebut, yakni persatuan dan semangat kegotong royongan. Tentunya disampaikan tadi oleh Ketua DPRD Provinsi Gorontalo sebagai pimpinan sidang bahwa semangat huyula ini kiranya dapat tercapai dalam cita-cita perjuangan pembentukan Provinsi Gorontalo yang semakin meningkat kesejahteraannya, semakin meningkat pembangunan, dan saat ini dirasakan oleh masyarakat di Provinsi Gorontalo. Dan tentunya di tahun 2023 ini tren peningkatan pembangunan di Provinsi Gorontalo perlahan mengalami peningkatan pertumbuhan ekonomi, terutama dengan pemulihan ekonomi nasional dari dampak pasca pandemi COVID-19 yang telah berlalu, di mana geliat pembangunan di berbagai sektor kerap dipacu. Dan tentunya para mitra Poliama dan juga netizen, disampaikan tadi oleh Ketua DPRD Provinsi Gorontalo begitu berbahagia disampaikan secara garis besar terkait dengan perkembangan dan kemajuan Provinsi Gorontalo yang telah dicapai dalam kurun waktu 23 tahun. Rekan Wanda,
Ya, demikian telah kita ikuti bersama rapat paripurna DPRD Provinsi Gorontalo ke-131 dalam rangka hari ulang tahun yang ke-23 Provinsi Gorontalo. Dirgahayu Provinsi Gorontalo, mari merawat patriotisme untuk Indonesia maju. Dengan demikian para mitra dan juga pemirsa Kindali TV, usai sudah siaran langsung kami dari gedung DPRD Provinsi Gorontalo. Saya reporter Anda Wanda Delia, mewakili kru yang bertugas Bagas Safrianto, Diarania, serta teknisi kami Pepin Plan dan pimpinan Radio Poliama Bapak Bambang Arsyad dan pimpinan Kindali TV Bapak Akbar Yusuf mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan kami kembali ke studio Jalan Ahmad Awahab Gorontalo.